Oke, sekarang kita masuk ke bahan atau frame material dari sepeda apa aja. Yang pertama adalah steel alloy, guys. Steel alloy ini adalah pemakaian bahan yang paling dasar ya. Jadi awal-awal dari generasi sepeda itu menggunakan baja ya. Baja itu adalah besi yang dipadukan ya dengan beberapa kandungan logam lain menjadi steel, jadi baja alloy. Yang umum dipakai steel adalah high tensile steel alloy atau high ten. Jadi ini kalau yang pakai sepeda-sepeda zaman dulu atau sekarang yang pakai sepeda lipat atau seli itu biasanya ada yang masih menggunakan high ten ya, high ten alloy ya. Dan juga berikutnya ada juga yang lebih speknya lebih tinggi ya, yaitu ya adalah chromoly, yaitu baja perpaduan antara chromium dan chromium molybdenum steel alloy chromoly nyebutnya, yang dipakai oleh tipe 4130. Nah, ini contohnya nih di Pacific nih ya. Itu chromoly 4130. Kenapa sih dipilih baja? Yang pertama murah, guys. Jadi selain kuat, murah. Memang kelemahannya dari baja itu berat. Ya, tapi dari segi kekuatan ini cukup kuat. Ya, bahkan kalau dilihat dari rasio berat kekuatannya lebih kuat baja daripada aluminium ya. Tapi ya tadi berat. Jadi ini yang menyebabkan mungkin untuk sepeda-sepeda high end ya nggak menggunakan baja lagi. Oke, ini kategori baja. Berikutnya adalah aluminium, guys. Aluminium atau aluminum alloy. Aluminium sendiri itu adalah bahan yang secara penggunaan ini biasa banyak digunakan untuk di pesawat ya, guys. Bahan aluminium ringan tapi juga cukup kuat. Ya, walaupun tidak sekuat baja tapi lebih ringan sehingga rasio berat dan kekuatannya jadi lebih baik jika menggunakan aluminium. Yang dipakai tipe aluminium dipakai adalah 6061, guys. Ya, ini yang umum. Ya, ada juga yang tipenya di atasnya yang lebih ringan dan lebih kuat, yaitu aluminium 7005. Ini kode ini guys, perpaduannya, dia menggunakan paduan apa aja. Ya, jadi ini tipe-tipe bahan aluminium yang biasa digunakan. Ya. Oke, selain aluminium juga ada juga bahan dari serat karbon atau carbon fiber. Kenapa sih disebut fiber? Serat ya, karena seperti ini, guys. Jadi kalau kita lihat, ini salah satu patahan forek dari sepeda yang berbahan karbon. Nah, bentuknya seperti serat ini, guys. Jadi kalau kita lihat ini bentuknya dia lembaran-lembaran, guys. Jadi kenapa disebut serat karbon ya? Karena bentuknya berserat gitu. Karena modelnya bahannya itu modelnya lempengan-lempengan. Seperti apa? Seperti ini, guys. Jadi ini salah satu proses pembuatan frame karbon ya, sepeda balap ya. Nah, ini ada dice-nya nih, ada dice-nya warna putih sama ini dice-nya. Kemudian ini lempengan-lempengan karbon yang masih lembek lunak ya, sebelum mengeras tuh dipilin atau disusun. Jadi keuntungannya dari karbon itu kita bisa membentuk kekuatannya mau kekuat di arah mana. Ya, jadi apakah mau arah vertikal, arah horizontal. Pada umumnya karbon memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat dari aluminium untuk arah lateralnya, vertikalnya, guys. Jadi beban vertikal. Ya, beban vertikalnya itu lebih kuat ya. Karena pada struktur-struktur tertentu ada penguatan karbon di situ gitu loh. Ya. Kemudian selain itu selain karena ringan dan anti karat serta kuat, dapat dibentuk berbagai macam bentuk ukuran. Nah, ini salah satu frame karbon ya dari Colnago K1 ini ya. Karbon masih menjadi pilihan utama untuk bahannya frame sepeda jika digunakan untuk perlombaan. Tadi, guys, karena bentuknya ringan. Ya, selain bentuknya bisa dibentuk formability-nya bagus ya, dan ringan juga kuat. Ya, itu jadi salah satu penyebab karbon nih banyak berkembang saat ini di hampir semua genre sepeda ya, baik itu di mountain biking, kemudian di sepeda balap sudah pasti ya, bakal di yang lain juga hybrid maupun BMX, bahkan sepeda lipat pun ada yang bahan karbon sekarang. Oke, berikutnya adalah bahan titanium, guys, atau titan. Apa itu sih titanium? Titanium adalah satu bahan perpaduan alloy yang kuat, guys. Jadi kalau kita lihat dari strength to weight rasionya, ini lebih kuat dari aluminium, guys. Ya, tahan korosif. Jadi keunggulan titanium itu bisa dianggap sepeda sepanjang masa, guys, karena tahan karat.
Ya di aluminium sendiri tuh masih berkarat loh guys. Artinya masih masih bisa kemungkinan kena karat ya, korosif juga. Tapi kalau titan ini enggak. Ya, jadi tapi kelemahan dari titan selain harganya yang sangat-sangat mahal, bahkan lebih mahal dari karbon, adalah dia susah dibentuk guys, formability-nya. Ya, jadi pipa-pipanya itu atau frame strukturnya susah dibentuk. Salah satu penggunaannya yaitu untuk di industri pesawat terluar angkasa guys. Ya, yang digunakan untuk sepeda itu yang tipenya 3Al 2,5 V ini, atau campuran antara 3,5% aluminium dengan 2,5% vanadium. Nah, ini salah satunya dari Linsky ya. Ridgeline ini dari Linsky ya. Bentuknya kalau titanium itu gampang dicirikan guys. Bentuknya itu simple, nggak ada bentuk yang aneh-aneh, hanya modelnya bulat-bulat seperti ini guys. Minim lah ya. Tapi ya tadi ini kalau sepeda titanium itu umurnya panjang, awet, karena tahan korosif guys. Oke guys, tadi kita udah bahas bahan-bahan rangka sepeda ya, atau frame sepeda, mulai dari steel, mulai dari aluminium, karbon, titanium ya. Sekarang kita akan lihat ada bahan-bahan rangka yang lain guys, yang nggak umum guys. Apa aja itu? Oke, kita lihat. Yang pertama adalah magnesium guys, yaitu bahan yang digunakan magnesium ini memiliki kelebihan pertama dari segi beratnya guys. Jadi magnesium itu salah satu logam yang paling ringan guys. Ya, kalau kita bandingin dengan aluminium, ini beratnya 33% lebih ringan dari aluminium. Kalau dibandingkan dengan steel atau baja ya, itu bahkan sampai 75% lebih ringan dari steel. Itu salah satu kelebihannya ya guys. Selain juga bahannya kuat ya guys. Dan juga magnesium ini memiliki peredaman getaran yang bagus ya, bahkan hampir 20 kali lebih bagus dari bahan aluminium biasa. Sudah hampir setara dengan karbon guys. Oke, berikutnya adalah scandium. Jadi scandium ini sebenarnya adalah aluminium yang diperkaya guys. Yang diperkaya dengan bahan scandium namanya. Ya, yang biasa digunain ini tipe aluminium yang generasi 70005 misalnya, seperti itu guys. Sehingga memiliki kekuatan yang lebih baik dan juga weld ability itu atau kemampuan las. Jadi ada beberapa bagian dari aluminium yang tipis atau bentuk tertentu yang susah dilas ya, untuk profil tertentu ya. Dengan adanya scandium ini jadi kemampuan lasnya jadi lebih bagus, jadi mudah dibentuk gitu loh guys. Oke, berikutnya kayu yang umum nih, yang nggak umum juga kayu guys ya. Jadi ini sepeda yang terbuat dari kayu. Ya, bentuknya ya seperti ini ya, mengikuti bahan kayunya guys ya. Seperti itu. Kemudian juga ada yang terbuat dari bambu guys. Nah, ini bambu ini mungkin harus ada treatment tertentu ya, agar bambunya tidak gampang pecah atau retak ya. Ya, mungkin ada perlakuan khusus ya pada bambunya sehingga bambunya jadi kuat. Kan nggak lucu lagi dipakai tiba-tiba patah ya guys. Terutama pada sambungan-sambungan ini guys ya. Pasti ada penguatan guys. Dan yang terakhir ini yang menarik nih guys. Jadi ada satu bahan yang namanya thermoplastik guys. Nah, ini dari Kelly. Ini namanya Theos F series bike ya, enduro bike. Jadi ini electrical bike kelas enduro. Bahannya adalah termoplastik guys. Apa itu termoplastik? Kalau lihat dari webnya Kelly, dia mengklaim ini adalah new generation material atau generasi bahan yang paling baru ya, untuk composite frame material. Karena Kelly mengklaim ini sebagai thermoplastic hybrid steel carbon composite. Composite itu kan paduan ya guys, campuran ya. Tapi jadi bilangnya termoplastik steel carbon. Montir juga nggak bisa bayang ini guys. Kayak gimana ininya guys, pembuatannya guys. Karena nih termoplastik ini memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat atau lebih tahan dibandingkan dengan karbon biasa. Ya, jadi ini salah satu bahan yang terbaru guys ya. New generation composite frame dari Kellys dengan tipenya Theos F series ya, enduro e-bike. Oke. Jadi itu bahan-bahan alternatif ya, bahan-bahan lain selain yang biasa digunakan untuk frame sepeda guys. Ya, thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan like serta share ya guys. Terima kasih guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.